Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan bahas salah satu metode dari Artificial Intelligence yang namanya Neural Network atau sering disebut dengan jaringan saraf tiruan. Ya, kita langsung saja cerita tentang Artificial Neural Network. Artificial Neural Network atau jaringan saraf tiruan mengambil ide dari proses yang ada di otak manusia ya, cara kerja dari otak. Jadi menurut terminologinya, neural network adalah suatu sistem komputasi atau perhitungan yang menggunakan jaringan yang dapat memahami dan menerjemahkan dari input menjadi output yang diinginkan. Nah, biasanya aplikasinya adalah atau digunakan untuk melakukan klasifikasi, melakukan prediksi, mengetahui pola, dan juga membuat optimasi. Nah, seperti apa kira-kira prinsip kerjanya? Prinsip kerjanya adalah dia menggunakan syaraf ya yang ada di otak terutama, yang biasanya terdiri dari akson, dendrit, sama sinaps. Ini adalah gambar dari sebuah jaringan yang kita sebut dengan jaringan saraf, bahwa di dalamnya itu ada terdiri dari akson, yaitu bagian outputnya, dendrit adalah bagian input, dan sinaps itu yang memberikan suatu beban, memberikan suatu informasi yang berupa beban ya. Nah, bagaimana kita mengenal atau bagaimana kita bisa mengetahui bahwa suatu sistem tersebut dikenali oleh manusia? Sebenarnya prinsipnya begini, bahwa manusia itu dilengkapi dengan kemampuan untuk bisa mengenal pola. Nah, pola tersebut yang ada di yang kita kenali itu berasal dari proses pembelajaran. Bahwa kenapa kok kita bisa mengenal bentuk suatu benda, bentuk suatu makhluk hidup dan sebagainya? Apakah kita merekam semuanya? Sebenarnya tidak. Bahwa yang kita buat di dalam otak kita itu tidak merekam seperti hard disk, dimana kalau misalkan kita menggunakan prinsip seperti itu, maka otak kita akan terbebani. Yang kita pelajari atau prinsip kerja dari otak adalah dia mencoba mengenali ciri-ciri khas. Nah, ciri-ciri tadi itulah yang kemudian diarahkan dan disimpan di dalam otak kita, sehingga kalau kita melihat lagi yang mirip seperti itu, maka kita kenali bahwa ini mirip seperti ini. Contoh misalkan computer science, dunia medis, lalu terutama dunia rekayasa. Dunia rekayasa baik elektrik, kontrol, komunikasi, lalu kemudian robotika, transportasi, lalu kemudian pengenalan wajah, pengenalan suara, lalu pengenalan pola dan sebagainya, itu sangat bermanfaat kalau kita menggunakan neural network atau jaringan saraf tiruan. Kita lanjut lagi mengenai bagaimana prinsipnya. Nah, kalau kita sudah tahu tadi gambar dari sebuah saraf, kita akan belajar satu hal dulu saja yang kita sebut dengan perseptron, atau kita belajar dahulu tentang menggunakan satu neuron. Nah, ini adalah prinsipnya, bahwa kita bisa terjemahkan atau kita bisa tiru bentuknya itu seperti ini. Kalau tadi ini adalah dendritnya ya, dendrit itu akan menerima sinyal input, lalu kemudian diproses dalam tubuh sel. Tubuh sel itu apa gunanya? Gunanya adalah memproses dan menjumlahkan dari sinyal-sinyal yang ada. Nah, input tadi itu nanti akan diberikan bobot. Nah, bobot-bobot tadi itulah yang kemudian
hubungkan dengan inputnya sedemikian rupa sehingga output yang nantinya akan diberikan dari akson setelah melalui proses di body cell ini merupakan bobot yang sudah disesuaikan. Oke, ini adalah rumus utama dari fungsi jaringan saraf tiruan ya, bahwa bobot dikalikan dengan inputnya. Nah, ini nggak, kalau misalkan ada 3 input ya, maka satu inputnya dikalikan bobot, input kedua, ketiga, dan sebagainya, dan kemudian dijumlahkan. Dan hasil penjumlahannya itu nanti akan diproses menggunakan fungsi aktivasi, activation function, yang nantinya kita bisa mendapatkan nilai dengan error semakin kecil. Yang paling sering kita gunakan adalah yang sigmoid. Nah, sigmoid memiliki rumus seperti ini. 1/1 plus E pangkat minus input. Nah, sebagai pemberi keputusan. Lalu bagaimana kalau kita melakukan updating atau melakukan adjustment dari bobot? Ini yang kita lakukan. Kita menggunakan istilahnya generalized delta rule untuk melakukan adjustment terhadap beratnya bobot ya. Dan kemudian kita bisa lihat bahwa bobot yang baru nantinya itu adalah bobot yang lama ditambah dengan suatu nilai yang didapat dari A adalah learning rate. Learning rate itu biasanya nilai ini ya, nilai semacam faktor pengali yang nilainya 0 sampai 1. Learning rate ini nanti dikalikan dengan suatu error. Errornya sudah digeneralisir, jadi tidak semata-mata error. Error itu artinya ada nilai output yang diinginkan. Nah, sementara nilai output yang terjadi atau aktualnya seperti apa, itu dibandingkan atau dikurangi, itu adalah nilai error. Yang kita lakukan adalah melakukan generalisasi dengan cara diturunkan. Barulah kemudian dikalikan dengan inputnya. Nah, itulah bobot yang baru, dan kemudian bobot yang baru ini akan ditempatkan pada nilai bobot yang sebelumnya atau yang lama, dengan harapan inputnya nanti dikalikan dengan bobot baru, lalu kemudian diproses, hasil outputnya itu errornya semakin kecil atau mendekati hasil yang diinginkan. Merupakan penurunan dari fungsi aktivasinya. Fungsi aktivasinya kita misalkan menggunakan sigmoid. SGD atau stochastic gradient descent itu adalah suatu proses training, di mana proses training itu ada SGD, lalu kemudian ada juga sistem batch ya, atau mini batch ya. Nah, yang kita gunakan saat ini adalah yang sistem SGD, di mana kita akan mencoba melakukan kalkulasi error setiap proses ya, lalu kemudian kita update secara langsung. Sementara kalau batch, kita kumpulkan semuanya dalam satu periode atau kumpulan data, dan baru kita rata-rata.